Tuh. Wih, gayanya oke juga nih. Tiru ah. Ya, geser dikit. Mantap. Ganteng juga nih gua lama-lama. Kalau pakai poni, modelnya model waterdrop lagi. Pantesan, nggak salah nih. Samsung ngeluarin smartphone terbaru dengan layar berponi pertamanya. Kayak gini nih, Galaxy M20. Galaxy M merupakan smartphone terbaru dari Samsung. Sejauh ini ada dua produk yang dirilis di seri M ini, yaitu Galaxy M10 dan Galaxy M20. Nah, kedua smartphone itu juga merupakan smartphone pertama dari Samsung yang menggunakan layar notch atau poni. Nah, di tangan gue adalah Samsung Galaxy M20. Ada yang bilang kepanjangan dari M ini adalah milenial, karena smartphone ini merupakan smartphone dari Samsung untuk memaksimalkan spesifikasi dan meminimalkan harga jualnya untuk bergelut atau bersaing dengan smartphone brand lainnya seperti Xiaomi, Redmi, Honor, dan Realme. Smartphone M20 ini yang masuk ke Indonesia hanya satu varian, yaitu RAM 3GB dan memori internal 32GB. Sementara varian lainnya yaitu RAM 4GB dan memori internal 64GB nggak masuk ke Indonesia. Oke, daripada penasaran, kita buka aja langsung yuk boxnya. Ini bukanya digeser kayak gini, kita taruh. Pertama ada kotak kecil, kita lihat isi dalamnya ada apa aja. Cuma ada buku panduan singkat, nggak ada softcase, ada unit smartphone-nya. Taruh, kemudian juga ada kabel charger. Nah, nilai plusnya dari Samsung Galaxy M20, kabel chargernya udah mendukung seri Type-C yang merupakan kabel charger masa depan. Nah, port chargernya juga sudah mendukung teknologi fast charging, jadi pengisian dayanya bisa cepat. Nah, yang uniknya, katanya sih, earphone dalam paket penjualan Samsung Galaxy M20 di Indonesia merupakan spesial, karena di India sana nggak dapat earphone. Nah, terakhir ada SIM ejector. Kita buka dulu plastiknya. Ya, keras. Sip. Nah, kita coba nyalain. Dia tampilan awal M20. Kita lihat dulu SIM tray-nya. Ini dukung kartu SIM apa aja. Ini dicabut. Nah, ini wujud SIM tray dari M20 mendukung 2 SIM nano dan juga slot microSD. Nah, slot microSD ini bisa menampung kapasitas hingga 512 GB. Material bodi belakang pada Galaxy M20 dibalut dengan lapisan polikarbonat atau plastik. Terdengar jelas kan? Menurut gue wajar aja sih dengan harga 2 jutaan pakai plastik. Jadi gue rasa nggak usah berharap banyak pada bodi belakang Galaxy M20 yang nggak terkesan mewah. Walau nggak memberikan kesan mewah, tapi menurut gua, Samsung berhasil memberi sesuatu yang nyaman pada bodi belakangnya. Bagian belakang smartphone ini nggak meninggalkan bekas sidik jari. Mungkin ini juga karena pengaruh warna hitamnya. Jadi kalau nggak dipakein softcase sekalipun, nggak masalah, bodinya juga nggak licin. Gue pribadi suka megang HP ini karena ukurannya yang pas. Desainnya juga nggak terlalu lebar, bobotnya juga nggak terlalu berat, walaupun pakai baterai kapasitas besar 5000 mAh. Pas banget kalau digenggam di tangan. Tapi gue kurang nyaman dengan tata letak sensor sidik jarinya. Gue perlu usaha sedikit untuk menyentuh sensor sidik jarinya. Nah, kayak gini. Nah, seharusnya Samsung agak sedikit mengubah, agak turun ke bawah atau di atas tulisan Samsung, agar lebih pas menurut gue. Namun, di samping itu, kelebihannya sensor sidik jari ini juga responsif dan sangat cepat. Jadi, kalau lo kurang nyaman dengan sensor sidik jarinya, lo bisa menggunakan Face Unlock untuk membuka layar. Sekarang kita beralih ke bagian depan. Layarnya berukuran 6,3 inci yang pakai notch model waterdrop, kayak tetesan air. Samsung menyebutnya sebagai Infinity V. Di dalam notch-nya ini ada kamera depan, sensor Face Unlock, dan speaker. Di bagian bawah layarnya terdapat 3 tombol virtual, seperti tombol Recent Apps, tombol Home, dan juga Back. Nah, ketiganya bisa disembunyikan dan diganti dengan gestur layar penuh seperti ini.
Menurut gua cara ini ngasih pengalaman navigasi yang berbeda dan gampang juga karena kita bakal terbiasa kalau terus dipakai. Ada beberapa pengorbanan yang dilakukan Samsung supaya Galaxy M20 ini bisa dibanderol dengan harga yang terjangkau. Beberapa hal yang dilakukan untuk menekan harga itu adalah dengan memakai lapisan anti-gores Dragon Trail dan bukan Gorilla Glass yang selama ini lebih populer. Terus, layarnya pakai jenis PLS TFT yang mungkin bukan teknologi layar terbaik saat ini. Tapi, di mata gua layar ini enak-enak aja kok. Terutama reproduksi warna hitamnya yang nyata dan gue suka dengan displaynya yang kayak gini. Gak kalah sama HP-HP lain di kelasnya yang pakai IPS atau AMOLED. Ini tampilan notifikasi barnya. Udah lengkap dengan berbagai pengaturan. Di sini ada pengaturan suara Dolby Atmos yang bisa aktif kalau pakai earphone. Katanya sih suara yang dihasilkan lebih mantap. M20 ini sudah didukung dengan sistem operasi Android Oreo dan juga antarmuka terbaru dari Samsung Experience versi 9.5. Pas kita nonton video kayak di YouTube, notes-nya otomatis akan disembunyikan. Jadi, bagian sisi layar akan rata. Begitu juga ketika kita bermain game. Sisi pojok juga sengaja didesain dengan sudut yang membulat, lebih enak dilihatnya. Tapi gue salut sama kemampuan prosesor Samsung Exynos 7904 octa-core yang hemat daya. Dan daya tahan yang lama ini juga didukung sama baterainya, berkapasitas 5000 mAh. Smartphone-nya juga nggak cepat panas, masih enak untuk digenggam berlama-lama. Sekarang kita coba kamera belakang dari Galaxy M20 ini. Spesifikasinya, kamera belakang masing-masing 13 megapiksel dan 5 megapiksel dengan sensor ultra wide angle, jadi lo bisa ngambil gambar dengan sudut pandang yang luas. Dari pengalaman seharian gua memakai Galaxy M20, kamera belakangnya punya shutter speed dan fokus yang cepat. Hasilnya pun cukup mengesankan kalau dipakai siang hari. Gambar yang ditangkap tajam, noise masih ada tapi relatif kecil, dan warnanya nggak terlalu cerah. Tapi terkadang warna yang ditangkap berbeda dengan hasilnya. Nah, saat low light, kamera smartphone ini lemah. Gambar banyak noise, detail gambar nggak terlalu dapet, dan warna yang ditangkap kurang natural atau agak sedikit buram. Kita harus ekstra hati-hati ketika motret dengan Galaxy M20 di malam hari. Saat menggunakan wide angle, gambar yang ditangkap berbeda, warna yang dihasilkan berbeda dengan mode normal. Bentuk gambarnya ada distorsi melengkung, tapi ini bisa lo koreksi di galeri smartphone. Efek bokehnya lumayan rapi, latar belakangnya yang blur nampak halus dengan objek gambar di depannya. Untuk pengaturan mode Pro-nya juga nggak terlalu banyak, hanya ada 3 pilihan, yaitu ISO, White Balance, dan Exposure. Ada juga mode Beauty, Panorama, Sticker, dan Photo Burst untuk pengambilan gambar yang banyak. Kamera depannya yang beresolusi 8 megapiksel juga nggak jauh beda dengan hasil kamera belakangnya. Foto selfie masih lumayan mengesankan jika kondisi banyak cahaya. Nah, tapi saat low light ini kurang banget. Efek bokehnya juga cukup rapi. Sementara efek beauty-nya juga oke, karena nggak terlalu berlebihan. Pas lah. Rekam video pakai smartphone Galaxy M20 cukup baik lah. Kita bisa rekam video maksimal dengan kualitas Full HD. Yah, namanya HP 2 jutaan, smartphone ini belum didukung teknologi OIS ataupun ACE. Jadi ketika lo rekam gambar video sambil jalan, gambarnya kurang baik. Nah, sekarang hasil rekaman video dari kamera depan Samsung Galaxy M20. Kualitasnya juga maksimal Full HD. Nah, lo bisa lihat sendiri hasilnya bagaimana saat siang hari di kamera depan Samsung Galaxy M20. Ini saat membelakangi cahaya ya. Menariknya, lo bisa rekam gambar dengan mode ultra wide angle juga loh. Rekaman videonya pakai mode wide angle. Jadi lo bisa rekam dengan 2 mode, standar atau normal, dan juga wide angle. Kesimpulannya, gue mengapresiasi kehadiran dari seri Galaxy M ini. Itu membuktikan Samsung menjawab kebutuhan pasar untuk menghadirkan smartphone dengan harga terjangkau dengan spesifikasi yang oke banget. Kehadiran notes-nya juga, itu juga membuktikan Samsung mengikuti selera pasar. Secara desain, Samsung Galaxy M20 asik banget. Enak digenggam, nggak terlalu lebar, dan nggak berat.
Tapi gue nggak nyaman dengan posisi sensor sidik jarinya yang terlalu ke atas. Kita bisa pakai face unlock kok kalau lo ngerasa nggak nyaman dengan sensor sidik jarinya ini. Kapasitas baterai yang besar juga oke untuk mendukung kemampuan multimedia, media sosial, dan pemakaian sehari-hari. Dia juga sudah mempunyai kemampuan fast charging. Dan perlu diingat, bobot smartphone ini nggak terlalu berat. Software Galaxy M20 juga enak banget karena udah kena sentuhan UI Samsung Experience. Di sini kita bisa coba experience baru gestur layar penuh yang menurut gue lebih enak ketimbang pakai navigasi tombol virtual home, recent apps, dan back yang normal. Hasil kualitas foto dan videonya bakal bagus ketika lo pakai di siang hari outdoor atau di dalam ruangan dengan kondisi cahaya yang cukup. Harganya sangat terjangkau. Dengan 2,8 juta rupiah, lo bisa mendapatkan smartphone Samsung yang mempunyai layanan purna jual terbaik. Jadi ketika smartphone lo kenapa-napa, mudah klaim garansinya. Segitu dulu video hands-on smartphone Samsung Galaxy M20. Lo bisa tulis pendapat lo di kolom komentar biar nggak terpendam kayak perasaan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kumparan dan juga baca artikel-artikel teknologi terkini dari Kumparan Tech. Sampai jumpa.